Pengertian implementasi. Pengertian implementasi di sini ada 3 yang kami ambil, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci atau matang. Menurut para ahli, yaitu menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi ialah pelaksanaan yang tindakannya oleh individu, pejabat, instansi pemerintah maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Di sini juga ada implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius, juga mengacu pada norma-norma tertentu guna untuk mencapai tujuan kegiatan. Di sini juga ada tujuan implementasi sistem. Setelah sistem dianalisa dan dirancang, kemudian sistem siap diterapkan atau diimplementasikan, sistem wajib melewati tahap pengujian dengan tujuan agar sistem terjamin tanpa kendala fatal yang ditimbulkan ketika penggunaan memakai sistem tersebut. Adapun tujuan yang diadakannya implementasi sistem adalah 1. Membuat desain sistem selama melakukan penelitian analisa. 2. Menguji serta mendokumentasi prosedur dan program yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyelesaikan desain sistem yang sudah disetujui. Yang keempat, memperhitungkan sistem yang sudah dibuat sesuai kebutuhan pengguna. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian metodologi. Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang kita kaji. Metodologi penelitian dapat diambil dengan 2 cara, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Di sini ada
metodologi menurut para ahli, yaitu menurut Sugiono. Metode penelitian kuantitatif adalah metodologi penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme. Metode ini digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai. Analisa data yang digunakan bersifat kuantitatif atau bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menentukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain, dan kuantifikasi atau pengukuran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis.
Sedangkan penelitian metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Desain penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Yang kedua, analisis data. Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Yang ketiga, istilah subjek penelitian. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan responden. Yang keempat, cara memandang fakta. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara penelitian menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Penelitian kuantitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang telah dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pengertian interlocking. Interlocking ialah suatu subsistem yang memiliki keterkaitan yang sangat erat
bagaimana membangun hubungan antara elemen dengan elemen lain yang ada di suatu sistem. Menurut Michael J.R., memberikan istilah hubungan keterkaitan ini sebagai interlocking dan menawarkan 4 langkah yang harus dilalui dalam membangun keterkaitan tersebut. Di sini saya juga akan membahas langkah-langkah implementasi metode interlocking. Yang pertama ialah menentukan peranan sistem informasi dan teknologi informasi. Langkah-langkah implementasi metode interlocking. Menentukan peranan sistem informasi dan teknologi informasi itu yang pertama. Secara prinsip, manajemen harus menentukan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap sistem informasi, sehingga dapat dibayangkan besarnya usaha yang harus dilakukan dalam proses penentuan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi beserta komponen-komponen hardware, software, dan brainware-nya. Hubungan yang harus diperlihatkan dalam dokumen perencanaan adalah bagaimana sistem informasi, teknologi informasi, manajemen informasi akan ditempatkan di dalam kerangka strategis perusahaan, yaitu business plan. Komitmen manajemen terhadap peranan teknologi informasi ini selanjutnya diperlihatkan dengan pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi perusahaan, yaitu ITSC, Informasi Teknologi Steering Committee. Langkah yang kedua ialah menyusun target jangka panjang. Berdasarkan hasil dari langkah pertama, perusahaan akan melakukan penyusunan terhadap target jangka panjang yang ingin dicapai. Di sisi substrategi bisnis, biasanya akan dilakukan analisa terhadap tren industri di mana perusahaan yang bersangkutan berada. Selanjutnya ialah menentukan target jangka menengah. Berdasarkan hasil dari langkah kedua tersebut di atas, ITSC selanjutnya harus mempersiapkan rencana jangka menengah, yaitu yang pada prinsipnya membagi pengembangan teknologi informasi ke arah visi jangka panjang perusahaan tersebut ke dalam beberapa tahap, yaitu melakukan perhitungan biaya investasi yang diperlukan dengan melakukan 6 siklus pengembangan, yaitu perencanaan, analisa desain, desain, konstruksi, implementasi, dan pasca implementasi. Yang selanjutnya ialah mempersiapkan target jangka pendek. Tahap terakhir yang harus dipersiapkan adalah penyusunan anggaran tahunan untuk mengimplementasikan setiap proyek pengembangan teknologi informasi yang telah disepakati pada tahap-tahap sebelumnya. Ada 3 hal yang harus disetujui oleh manajemen ITSC di sini, yaitu jadwal detail pelaksanaan masing-masing proyek mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi. Dengan adanya target jangka pendek ini, yang pada dasarnya merupakan bagian dari sasaran jangka menengah dan jangka panjang, perusahaan melalui ITSC dapat mengkonsentrasikan diri pada taktis, operasional implementasi proyek tanpa harus khawatir dengan pertanyaan